Terima kasih Teh Manda udah menyapa teman-teman semua di sini. Kenalin teman-teman semua, aku Nadira, timnya Teh Manda dan Wabung Puja Panis Kelas. Selama 1 jam ke depan, aku bakal nemenin teman-teman semua di webinar hari ini nih, webinar perdananya Wagomu X Alkalearn dengan tema kerja di Jepang lewat jalur mandiri alias tanpa masuk lembaga. Jadi diharapkan teman-teman untuk menaktifkan kameranya dan menonaktifkan mic-nya agar webinar ini bisa berjalan dengan tertib dan aman. Ya, langsung aja kita ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi dari Wagomu Japanese Class, yaitu dari Teh Manda. Siap. Oke, teman-teman, selamat malam. Konbanwa. Oke, pada semangat ya malam hari ini pastinya ya. Yeay, oke 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 udah pada on cam semua. Apa kabarnya? Kalau misalkan kabar kalian baik, boleh kasih senyum terbaiknya dong malam hari ini. Senyum terbaik. Oke, kita santai aja di webinar kali ini. Jadi kita juga karena baru perdana ya mungkin jadi kita perkenalan terlebih dahulu aja. Dan buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali melihat Wagomu Japanese Class atau mungkin juga melihat Arcalearn itu tuh sebenarnya apa sih gitu ya. Kita akan perkenalkan juga pada malam hari ini. Oke, boleh share screen? Oke, sekarang aku akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman tentang company profile dari PT Wagomu Kreatif Asia ya tempat aku bernaung. Oke teman-teman, jadi sebelumnya perkenalkan juga nama aku Mutia Manda. Aku adalah co-founder dari J-Class ya teman-teman dan J-Class ini berada di bawah naungan PT Wagomu Kreatif Asia. Oke, kita coba langsung aja ke next slide-nya ya. Alright, terima kasih tim Tech. Nah, di sini jadi PT Wagomu Kreatif Asia itu apa sih? Kita ini sebenarnya perusahaan IT loh, teman-teman. Jadi kita ini adalah IT-based creative company ya. Dan kita ini committed to connect Indonesia and Japan through creativity and technology. Jadi di kita tuh ada dua kata kunci guys, ada kreativitas dan teknologi kayak gitu. Dan kita ini tempat kantor kita, markas kita, wis markas ya. Markas kita ini teman-teman ada di Gria Cikutra di Bojongkoneng atas. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Bandung, jangan malu-malu kalau misalkan mau mampir ya ke tempat kita boleh sekali silahkan berkunjung saja. Udah ada beberapa juga kok dari teman-teman yang suka mampir gitu ya. Sekadar ingin melihat koleksi apa yang kita jual atau mungkin ingin ngobrol sama tim kami juga boleh langsung mampir aja ya, terutama yang di Bandung silahkan. Dan anak dari PT Wagomu ada J-Class guys ya. Jadi J-Class ini mungkin yang teman-teman suka lihat ada di YouTube, ada di TikTok, juga ada di Instagram ya. Pokoknya kalau ada kata kunci belajar bahasa Jepang dari nol atau belajar bahasa Jepang otodidak itu pasti J-Class yang akan muncul. Oke lah kalau begitu kita langsung next slide. Oke, kita sedikit bahas history ya, teman-teman, Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya, Mbak Mas. Jadi kita gak akan lama-lama bahas history. Soalnya kita sudah dari 2015. Jadi awalnya PT Wagomu Kreatif Asia ini sebenarnya kita adalah Sea Point Corporation ya, kayak sejenis anak perusahaan gitu loh teman-teman, dari PT Hamazo. PT Hamazo ini adalah PT atau perusahaan yang ada di Jepangnya langsung, teman-teman. Begitu. Jadi apa saja tuh yang kita lakukan dulu? Kita pernah launch blogging platform ya, terus kita juga pernah apa ya menginvite Tulus ya teman-teman bisa baca di sini ya. Ketika acara Hamazo ulang tahun ya yang ke-10 perusahaan Hamazonya. Kemudian banyak juga yang kita develop ya seperti website, blogging platform, blog template dan lain-lain itu kita kerjakan di 2015. Di 2016 sampai 2017 juga kita pernah bikin acara musik di Jepang guys dan itu tuh kita di Hamamatsu kita mengundang Tulus, Lumina Scarlet, Ran, The Cinnamon, Hiroaki Kato, dan juga ada Teh Arina ya dari Moka. Nah itu tuh pada waktu itu juga sebenarnya belum jadi PT. Barulah nih di tanggal 12 bulan 12 tahun 2017, hai, Jinigatsu no tanggal 12 tahun 2017, barulah Wagomu ini menjadi PT.
ya officially jadi PT Wagomu Kreatif Asia seperti itu. Nah, dari situ kita juga sempat bikin event lagi nih guys di tahun 2018. Kita bulan Juli bikin Festival Jawa Barat ya. Kita kayak official partner juga sih di sana dan jadi intinya kita juga seperti IO ya guys. Kalau bisa dibilang seperti itu karena ada kata kunci kreatif tadi ya. Dan barulah nih teman-teman semua di bulan Desember 2018 kita melahirkan satu anak baru dari PT Wagomu yaitu J-Class ini sendiri. Yes, kita build benar-benar dari nol dan ini sebenarnya untuk apa sih kita bikin J-Class? Pada awalnya kita bikin J-Class itu untuk membantu teman-teman semua yang mau bekerja di Jepang tapi sering terkena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pernah nggak sih kalian sudah bayar mahal-mahal, nggak berangkat ke Jepang? Ya kan? Jadi kena itulah pokoknya kena penipuan-penipuan. Jadi sebenarnya J-Class ini awalnya lahir untuk menolong teman-teman semua untuk bekerja di Jepang. Seperti itu aja kok pada dasarnya. Terus kita bikin konten untuk YouTube gitu. Kita mulai membuat Instagram dan perjalanan kita dari 2018 sampai 2023 sudah banyak sekali yang sudah kita lakukan. Termasuk salah satunya kita udah mencapai angka hampir 1 juta subscriber. Mungkinnya sekarang kita berapa subscriber sih saya lupa. Pokoknya kita udah reach di 100.000 subscriber itu di 2019. Kemudian kita sudah melanjut beberapa program, salah satunya yang juga teman-teman paling minati, akselerasi N4 selama 15 hari juga salah satu program kita. Dan kita juga develop beberapa produk, ada kanji card. Nih buat teman-teman yang ingin belajar kanji, bisa pakai kanji card ya. Ada N5, ada N4, dan juga ada Kana Card juga itu di 2021. Sampai di September 2022 ini pas ulang tahun saya waktu itu launching program baru juga guys yaitu program N3 tidak sama dengan S1. Jadi untuk kelas N3 kita sudah buka juga. And of course di Desember 2023 kita juga tadi ya ada Kanji Card N4 itu sudah rilis. Itu sekilas perjalanan kita guys. Oke, kenapa sih? Kenapa sih harus bikin J-Class? Kenapa sih harus belajar bahasa Jepang? Kunaon, why? Dostan gitu ya. Kenapa? Oke, nih saya jelaskan dulu guys situasi dan kondisi yang terjadi di Jepang pada saat ini. Di sini aku mengambil sebuah diagram terbaru ya teman-teman. Ini akurat karena dari orang Jepangnya langsung. Jadi ini adalah sebuah data bisa dibilang seperti data populasi berdasarkan kayak usianya juga teman-teman bisa langsung fokus kepada diagram atau kepada yang warna kuning. Oke, yang warna kuning ini adalah usia-usia produktif alias usia kerja di umur 15 sampai 64 tahun. Oke, kita pernah mencapai peaknya di Jepang itu di tahun 19, mungkin 1985 something lah ya. Itu pernah mencapai peaknya. Jadi jumlah usia produktif tertinggi itu pernah ada di tahun mungkin 1980-an. Dan bisa teman-teman lihat semakin ke sini warnanya kuningnya semakin kecil dan ini akan terus mengecil teman-teman. Alias angka kelahiran, angka usia produktif akan terus menyusut. Jadi dari 1950 teman-teman bisa lihat proyeksinya sampai 2060 dan ini menurut aku ini akurat. Dan berarti akan ada kekosongan tuh ya di atasnya. Dan inilah yang akan kita isi, inilah yang akan kita maksimalkan potensinya seperti itu. Ditambah teman-teman bisa lihat juga di sini yang warnanya peach muda, yaitu usia-usia 75 tahun ke atas semakin meningkat. Ini juga nanti akan bisa dikolaborasikan dengan kita, teman-teman. Jadi menjadi sebuah peluang pekerjaan yang disebut dengan caregiver atau bahasa Jepangnya kaigo. Jepang ini butuh banyak sekali caregiver dari luar Jepang, termasuk salah satunya dari Indonesia untuk mengatasi yang tinggi ini nih, angka dari usia-usia lanjutnya ini sangat tinggi. Jadi butuh banyak sekali caregiver. Nah, ini kan berarti sebuah peluang pekerjaan juga nih yang bisa kita lakukan karena teman-teman tahu sendiri Indonesia ada banyak sekali ya populasinya ya. Anak mudanya banyak, yang cari kerja banyak. Nah, inilah situasi dan kondisi yang bisa kita maksimalkan. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung next slide. Oke, sekarang kalau mau kerja di Jepang, kumaha Kak? Bagaimana kumaha gitu ya? Ada apa saja sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Program-program kerja di Jepang tuh ada apa aja sih? Kalau visanya itu, visa kerja itu mungkin ada beberapa ya teman-teman ya. Tapi salah satu program mungkin yang dulu pernah teman-teman ketahui ada program magang.
Ya, jadi kalau paling gampangnya kerja di Jepang mah, udah aku mau kerja di convenience store aja alias kombini aja deh. Kalau di Jepang magang buta huruf juga nggak apa-apa lah. Yang penting aku mah bisa kerja jadi kasir di sana gitu. Itu yang paling easy peasy magang. Tapi sayangnya sekarang program magang ini sudah ditiadakan. Tapi bukan semata-mata ditiadakan karena nggak ada fungsinya, bukan. Tapi program magang ini terjadi banyak hal yang tidak diinginkan teman-teman. Seperti misalnya ada beberapa kasus gaji tidak dibayarkan gitu ya. Ada beberapa kasus juga pelecehan gitu ya. Karena mungkin para bos-bos di sana tuh kayak menganggap orang asing bahasa Jepangnya juga nggak pintar atau apa, jadi seperti direndahkan seperti itu. Jadi kurangnya pengawasan secara umum untuk program magang ini bikin pemerintah Jepang itu kayak cemas gitu ya teman-teman. Jadi program magang ini akan ditiadakan dan diganti dengan program yang lebih advance. Kalau nggak salah namanya apa ya, Ixei Shuro kalau nggak salah. Jadi dia adalah program yang lebih advance. Cuman pastinya persyaratannya akan naik. Mungkin di level N4 loh guys. Oke, dan berikutnya ada program Toktegino ya. Visa TG ini adalah yang mungkin paling diminati. Karena dia yang paling standar, lulusan SMA bisa. Kemudian kalian cukup mengambil sertifikasinya sampai JLPT N4 saja. Dan pastinya sertifikat kemampuan sesuai bidangnya seperti itu ya. Ada berapa belas bidang seperti itu. Dan salah satunya caregiver tadi. Dan pastinya ada visa engineer juga. Ini adalah seperti visa kerja profesional. Jadi buat teman-teman levelnya lebih di atas Tokte Gino lah. Kalian udah jadi pekerja di sana seperti itu ya. Oke, kita next slide. Tadi yang dari toilet udah kembali belum ya? Alright, dan di sini ada tes kemampuan bahasa Jepang. Ya, jadi karena kemampuan bahasa Jepang menjadi syarat utama buat teman-teman semua yang mau bekerja di Jepang, so di sini ada berbagai macam tes yang bisa kita tempuh, guys. Yang pertama paling umum JLPT alias Japanese Language Proficiency Test atau dalam bahasa Jepang Noryoku Shiken atau sering disingkat pakai huruf N. Levelnya ada dari N5 sampai N1. N5 paling mudah, N1 yang paling susahnya seperti itu. Dan ini cukup sampai N4 aja teman-teman sudah bisa kerja di Jepang. Oke, dan ini sebenarnya setara nih dengan JFT Basic A2 yang dikeluarkan oleh Japan Foundation. Begitu bisa jadi salah satu opsi. Dan baru-baru ini ada lagi guys, ternyata satu tes kemampuan bahasa Jepang yang baru. Namanya JLCT. Dan JLCT ini sebenarnya belum bisa menjadi acuan atau menjadi sebuah persyaratan juga ya untuk pergi ke Jepang, tapi sedang kalau nggak salah sih sedang dikembangkan, maksudnya sedang dipropose untuk bisa sama rata dengan JLPT dan juga tes dari Japan Foundation seperti itu. Jadi banyak ya tesnya teman-teman. Oke, kita next slide. Nah, ini adalah saran dari aku dan dari tim Wagomu. Mungkin teman-teman di sini bijaksananya jangan masuk lembaga manapun dulu deh kalau belum punya N4. Kecuali kalau kamu sudah fix lolos dan kamu tuh sudah tahu nih kapan akan diberangkatkan ke Jepang. Atau kalau kamu tuh memang udah siap untuk buang waktu dan biaya puluhan juta di asrama. Ya kan teman-teman tahu dong di asrama kan nggak bisa sambil kerja. Di LPK nggak bisa toh sambil kerja. Nggak bisa juga kalian sambil kuliah, sambil melakukan hal lainnya harus fokus aja gitu kan ya. Jadi kalau belum punya N4, baiknya jangan masuk dulu. Sebaiknya kalian kejar dulu tuh kemampuan N4-nya. Kejar sampai kalian benar-benar kompetensinya cukup baru masuk asrama. Kalau itu saran dari kita. Next slide. Gitu. Karena apa? Karena kalau sebenarnya N4 doang mah gampang teman-teman 15 hari juga bisa lulus ya. Ini salah satu program kita tadi di J-Class. Kita ada program materi N4 nih. Kalian bisa lulus N4 15 hari saja belajarnya. Loh kok bisa? Iya dong, gampang loh teman-teman. Kita coba ke next slide ya. Ini ada beberapa testimoni juga dari teman-teman. Mungkin ada yang hadir di sini. Ada Kak Gabriel dan juga Kak Devi ya. Di sini memang sudah lulus. Dan juga mantap banget nih katanya beda dengan yang lain, banyak ilmu baru gitu. Pengalaman saya ikut program ini, beberapa hari kemudian langsung ujian, alhamdulillah lolos. Ya. Dan juga dari Kak Devi, di sini terbukti saya lulus JFTA 2 dan hasilnya sangat baik. Jadi kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman semua kayak gitu lewat program N4 ini. Next, kita coba lihat lagi. Ya, kita memang bisa lulus dalam 15 hari, kita possible sekali, apalagi kalau kalian punya visi misi, kalian punya niat yang pasti gitu ya, kalian gigih.
Itu pasti bisa, teman-teman. Dan kita ada garansi 100%. 100% apa nih? Kita langsung ke next slide. Yes, jadi 15 hari ini ada garansi 100% gratis apa saja, gratis ngulang sampai lulus, kemudian garansi 100% uang kembali. Ya, kita bisa kasih garansi untuk teman-teman semua, minasang semua yang ingin mencoba program ini. Karena apa? Karena kita percaya buat teman-teman yang sungguh-sungguh pasti bisa lulus. Hanya 15 hari. Karena di sini kita bukan cuman ngejejelin kalian sama materi, tapi kita di sini nge-build juga pola pikir kalian. Gimana sih cara belajarnya supaya efektif gitu. Kita build juga kayak psikologis kaliannya gitu. Kita siapkan dari segala macam aspek gitu. Karena kalau kelamaan kalian hilang motivasi nggak sih? Belajar tuh yang penting singkat tapi compact. Itu menurut aku ya teman-teman ya. Kita next slide lagi. Hai, ini dia yang akan kita pelajari daily schedule-nya dari day 1 sampai day 15. Untuk teman-teman semua yang mau foto, boleh slide-nya difoto. Jadi biar kalian tahu, emang 15 hari itu ngapain aja sih? Ini dia teman-teman, kalian bisa langsung lihat di sini. Dan ini tuh udah semua materi N4. Ini tuh N5, N4 tuh udah ada di sini semua materinya. Kayak gitu. Jadi udah paling efektif tuh 15 hari sudah kita hitung guys. Kayak gitu ya. Oke, kita next slide. Nah, cara belajarnya bagaimana untuk program kita yang 415 hari ini? Kita pakai webinar seperti ini, kita via online, jadi tidak offline. Kalau teman-teman tanya, Kak, bisa nggak offline atau tatap muka? Tidak bisa, teman-teman, karena banyaknya permintaan dari luar Bandung gitu ya untuk ikut kelas ini. So, kita hanya ada online saja, via webinar saja, Zoom session 90 menit setiap hari. Sudah termasuk diskusi dan mentoring juga setiap hari ya melalui grup chat. Dan kita juga pastinya ada PR buat teman-teman, ada quiz, and ada daily task juga. Itu untuk apa sih? Supaya kita bisa ngukur si kemampuan teman-teman sudah paham belum. And in the end nanti ada free tryout juga. Jadi teman-teman bisa mengerjakan soal tryout yang kurang lebih ini sangat mirip sekali dengan JLPT guys gitu ya. Oke, kita ke slide berikutnya. So, this is limited offer for you, teman-teman minasang semuanya yang mau coba ikutan program kita, terutama yang mau ngejar JLPT nanti di akhir tahun juga akan ada JLPT lagi, bisa siap-siapnya dari sekarang. Kita lagi ada potongan juga ya dari 4.500.000 menjadi 3.600.000 aja, 15 hari belajar dijamin lulus N4. And kita ada dua batch di sini, batch 45 dan 46 ya teman-teman. Sudah banyak sekali batch kita ya. Dan ini akan start from 15 Juli, Senin sampai Jumat, jam 17.30 sampai 19 lebih 10. Ada break maghribnya jadi jangan khawatir. Cara daftarnya juga buat teman-teman yang mungkin masih malu-malu sekarang, kalian bisa langsung capture aja ini, bisa langsung chat di admin kita di WhatsApp ada dua, kemudian bisa lewat DM IG boleh, lewat website kita juga boleh, dan mau chat di sini juga boleh, via chat sekarang juga boleh. Nah, ini tuh bisa dicicil nggak sih, Kak? Mungkin buat teman-teman semua yang memang apa namanya pengen nyicil gitu atau mau DP dulu boleh. Minimal 50% guys dari H-7 dari kelas itu harus sudah dilunasi. Kita tidak ada refund dan nggak bisa pindah batch itu. Disclaimernya dari awal harus teman-teman ingat ya. Ya, seperti itu teman-teman kurang lebih pemaparan dari aku ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa sekarang terjadi kondisi kayak gitu ya bahwa Jepang ini sedang kekurangan tenaga kerja. Yuk, teman-teman semua yang masih muda di sini, yang masih usia produktif, hayo kita cari uang di Jepang, guys. Pulang-pulang bawa uang banyak. Asik kan? Itu kalau dari aku, semoga bermanfaat. Buat teman-teman juga yang mau tanya-tanya, silakan di kolom chat, boleh langsung tanya saja. Oke, kalau gitu aku langsung kembalikan lagi sama Teh Nadira. Thank you, Teh Nadira. Terima kasih Teh Manda. Paparannya sangat detail dan jelas banget ya. Jadi seperti yang udah Teh Manda jelasin tadi, kalau misalnya belajar N4 atau ngejar visa TG itu nggak perlu masuk lembaga teman-teman. Jadi bisa lewat online. Jadi teman-teman nggak perlu ngeluarin biaya yang mahal gitu buat nge-asrama. Karena sering gitu ada juga yang curhat gitu via DM, via WA yang curhat ke aku ya ke J-Class gitu. Karena aku admin J-Class guys. Jadi Kak, aku habis ketipu sama oknum. Maksudnya, aku nggak ngeklaim semua kayak gitu ya, tapi ada mungkin beberapa oknum gitu. Habis ratusan juta, puluhan juta, dan nggak berangkat gitu ke Jepang. Nah, di sini aku ngadain webinar ini buat apa ya, ngasih insight baru ke teman-teman semua gitu. Kalau misalnya ngejar visa TG itu bisa tanpa LPK alias bisa visa mandiri. Nah,
seperti yang teman-teman tahu, syaratnya untuk visa Tokutegino itu adalah mempunyai sertifikat N4 dan juga sertifikat SSW. Nah, banyak juga nih yang nanya ke aku kayak, Kak, Wagomu kapan nih ngadain kelas SSW-nya, Kak? Kapan? Ya, untuk ngejar SSW-nya kayak gimana sih, Kak? Nah, sekarang aku mengundang nih partner aku dari Arkalearn untuk menjelaskan gimana sih belajar SSW secara online dan tanpa masuk lembaga. Untuk itu, aku langsung aja panggil Ibu Heni, Teh Heni dari Alkalearn untuk menjelaskan gimana cara TG Mandiri dan cara mendapatkan SSW secara online. Waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, Tara, thank you. Teh Nadira, Teh Manda, Hatur Nuhun, Pembawa, Sadayana, semuanya minasang. Salam kenal ya buat yang belum kenal dan yang baru tahu Arka juga. Aku Heni, nama panjangnya Heni Wahyuni, gitu ya, panggilannya Heni, bebas mau manggil apa aja boleh. Aku founder dari Arkalen, jadi mirip kita punya interest yang sama gitu ya dengan J-Class, di mana awal berdirinya Arka juga seperti itu, didasari atas keprihatinan kita, concernnya kita, karena banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang berangkat kerja ke Jepang, tapi banyak banget yang nggak tahu isi kontraknya apa, di sana nanti gimana, gajinya tidak sesuai dengan ekspektasi, eksploitasi, dan yang paling parah adalah unfair treatment. Jadi karena itu makanya kita develop yang namanya Arkalen gitu. Mungkin tadi Kamanda juga udah banyak cerita tentang N4, gimana caranya dapat N4, dan setuju banget gitu ya, kalau teman-teman sudah punya sertifikasi lengkap, baru deh bisa cari jobnya secara mandiri gitu. Nah, di sini aku mau cerita sedikit sebelum masuk ke jalur mandiri, mau cerita tentang gimana sih caranya dapetin SSW gitu ya. Boleh next slide-nya Teh? Nah, oke ya, next-nya lagi. Nah, di Arkalem itu kita punya yang namanya bootcamp, pelatihan online khusus untuk SSW ataupun Tokutegino gitu ya. Di sini kita punya bootcampnya Kaigo, perawat lansia, dan juga yang Insoku, pengolahan makanan. Nah, teman-teman bisa pilih mau yang ikutan SSW Kaigo ataupun yang pengolahan makanan. Apapun yang teman-teman pilih, teman-teman bisa dapetin free nih. Free apanya nih? Free semua materi SSW yang kita punya. Seperti apa? Materi pertanian, kita ada materi restoran ada, pariwisata ada, peternakan ada, dan banyak lagi. Jadi kita bisa share semua materi tersebut ke teman-teman di luar dari yang materi Kaigo ataupun yang Insokunya. Dan nggak cuma tentang materi seputar keahlian tersebut, tapi juga pasti ada tryout-nya. Supaya apa nih? Supaya teman-teman bisa lulus ujian sertifikasi SSW-nya. Dan nggak cuma itu, karena yang namanya teman-teman sudah ada N4, sudah ada SSW, kan pasti mau kerja ke Jepang nih, gitu ya. Kita berikan juga teman-teman pelatihan gimana sih caranya bikin CV Jepang yang eye-catching, menarik, Jiko Sokai-nya, Jiko Apiru-nya itu seperti apa, supaya begitu apa namanya Kaisanya ngelihat, wah langsung jatuh cinta nih sama CV-nya teman-teman, gitu ya. Terus juga self-development-nya juga ada, persiapannya, apa aja sih yang mesti disiapin. List pertanyaan yang sering ditanyain ketika mensetsu itu apa aja dan cara yang terbaik untuk menjawabnya seperti apa. Tentunya ini bukan template ya, karena kita nggak mau ngasih teman-teman template cara menjawab. Tapi bagaimana teman-teman bisa memberikan yang terbaik, value teman-teman semua keluar. Jadi bukan copy paste template jawaban gitu ya. Terus ada juga yang namanya simulasi, mock-up interview, dan kita akan dampingin teman-teman selama proses mensetsu dan juga keberangkatan. Nggak cuma itu, kita pastiin teman-teman ngerti banget isi kontraknya, aturannya kayak apa, dan panduan kerjanya itu seperti apa. Oke, next-nya Teh Nadira. Nah, sama dengan J-Class, kita juga online 100%, jadi teman-teman nggak perlu keluar dari tempat kerja, tetap bisa cari cuan sambil kerja, sambil belajar, gitu ya. Kita akan ajarin teman-teman sampai bisa dan berikan akses selamanya ke semua materi-materi yang kita ada. Dan pastinya kita akan bantu teman-teman kerja sampai dapet. Oke, next-nya. Nah, di sini contohnya aja kegiatan selama di bootcamp, kita punya banyak sekali materi-materi pembelajaran yang bisa teman-teman akses, ada video explainer, animasinya ada, kumpulan kotobanya, kanji, dan lain-lain. Nah, next-nya.
Nah, ini juga contohnya ada gamesnya, ada tugas-tugasnya yang banyak tentunya gitu ya, ada rekaman kelas online-nya, student report-nya, dan semuanya kita akan share ke teman-teman. Jadi benar-benar ke monitor nih progresnya teman-teman seperti apa. Oke, next-nya. Oke, buat yang minat untuk ngambil apa namanya bootcamp SSW atau mau konsultasi dulu aja boleh feel free silahkan bisa chat di WhatsApp ini ya nomornya ya. Boleh screenshot, boleh dicatat, silahkan. Oke, nah mungkin habis ini kita akan ngebahas yang paling teman-teman tunggu-tunggu mungkin ya, gimana sih caranya jalur mandiri gitu ya. Oke, sekarang kita mulai nih fokus ngomongin tentang jalur mandiri. Mungkin sebelum kita masuk ke jalur mandiri, kita harus berangkat dari definisi dulu nih. Next-nya, definisi tentang apa sih itu yang namanya TG SSW. Nah, kenapa definisi ini penting? Karena dengan definisi ini maka pemahaman kita tentang seorang pekerja itu jadi benar-benar lengkap gitu ya. Jadi TG itu ataupun SSW adalah izin tinggal buat warga negara asing yang kerja di Jepang. Artinya nggak cuma Indo ya, ada Vietnam bisa, Myanmar bisa, Cina juga bisa gitu ya. Di mana terlepas dari pendidikan dan pengalaman kerja kita. Jadi kalau misalnya di Indonesia teman-teman tuh apply kerja kemana-kemana, biasanya nih harus relevan. Sekolahnya apa, pengalaman kerja sebelumnya apa, maka kerjanya apa. Biasanya harus relevan. Kalau nggak relevan, agak-agak sulit mungkin seperti itu. Tapi kalau di Jepang, untuk yang TG, SSW, selama kita punya sertifikasi SSW dan juga N4-nya, mau pendidikannya jurusan apapun, itu bisa gitu ya. Terus di mana hak dan kewajiban sama dengan pekerja Jepang. Ini penting banget. Jadi kalau pekerja Jepang dapat 1.000, kita dapat 1.000. Mereka dapat insurance, kita dapat insurance. Mereka dapat pensiun, kita dapat pensiun. Nah ini nggak boleh lupa gitu ya. Definisi yang sangat-sangat penting. Nah, next-nya. Ada 14 bidang untuk SSW macam-macam, pengolahan makanan, caregiver, otomotif, manufaktur gitu ya, pertanian, peternakan, perikanan. Dan nanti di 2025, sebenarnya di tahun ini juga udah keluar ya, cuma secara resmi, ofisialnya, regulasinya, detail-detailnya untuk keempat tambahan bidang ini akan dikeluarkan di 2025, seperti transportasi. Itu untuk logistik, driver, manajemen fleet, kayak gitu ya. Ada juga kereta api, ada industri kayu, dan juga kehutanan. Jadi bakal banyak banget yang tadi Teh Manda juga cerita, kekurangan tenaga kerja, bahkan bidangnya aja nambah terus buat TG. Jadi kesempatan buat teman-teman bekerja di sana tuh besar. Oke, next-nya. Oke, hak seorang pekerja itu ada yang namanya tadi ya, asuransi kesehatan, ada pensiun, ada bonus, ada kenaikan kerja. Untuk bonus dan kenaikan kerja tentunya didasari dari performance-nya teman-teman, gitu ya. Next. Untuk kewajiban yang namanya TG harus ngerti yang namanya SOP, mesti bikin laporan setiap hari, dan yang paling penting adalah kerjakan tugasnya teman-teman sesuai dengan kontrak. Tentunya dengan mengikuti budaya kerja orang Jepang. Jadi punctuality-nya, tepat waktu gitu ya, 5S-nya, Horenso-nya itu benar-benar harus dijalanin. Tentu saja tantangannya pasti kaget yang namanya kita orang Indo nyampe di Jepang, negeri orang gitu ya, semuanya tetap beda. Pasti ada kaget-kagetnya, tapi gimana kita adaptasi di sana itu yang paling penting. Oke, next. Nah, kita ngomongin jalur bekerja, teman-teman ya. Ada yang namanya G2G, government to government, perseorangan ataupun mandiri, dan juga P2P, private to private. Ini 3 jalur menuju ke Jepang, gitu ya. Boleh pemerintah, boleh mandiri, boleh P2P. Kalau P2P itu lembaga ke lembaga, gitu ya. Artinya dari P3MI contohnya ke lembaga penerima di sana. Next-nya. Nah, di sini sebenarnya aku kalau boleh share juga sedikit ya Teh Nadira, untuk yang peraturan pemerintah ini kita punya beberapa peraturan pemerintah yang teman-teman juga bisa lihat eh, relevansinya terhadap TG Mandiri, bagaimana sebenarnya TG Mandiri ini sudah diatur gitu ya oleh pemerintah, jadi nggak perlu takut tentang aturannya seperti apa, justru malah itu melindungi kita karena kita jadi benar-benar ngerti nih gitu ya seperti apa sih yang namanya TG Mandiri gitu. Nah, ini kalau boleh aku share screen sebentar ya, Teh Nadira ya. Boleh, boleh. Oke. Oke, nih aku mau nunjukin apa namanya?
peraturannya gitu. Jadi kita langsung aja gitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk peraturan yang nomor 3 garis miring 364 ini dari Kemnaker. Nah kalau kita lihat di sini ya, ini kita langsung aja nih ke tabel-tabelnya. Ini isinya tuh bentuknya tabel-tabel semua negara-negara yang ada dan disusun berdasarkan alfabet A, B, C, D gitu ya. Di sini ada negara tujuan, jenis sektornya, skema penempatan, dan keterangan. Karena kita ngomongin di Jepang, cus, kita langsung ke Jepang. J, 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 J mana nih J? eh F, G, H, I, J. Oke, nah ini udah Inggris, Iran, Itali, nah Jepang. Ini ada nurse, care worker, G2G. Ini di bawah IJPA dan juga agreement Indonesia sama Jepang. Jelas ya, clear banget. Di bawahnya ada nih yang 14 bidang tadi nih. Dari care worker terus-terus sampai manufaktur, ada perhotelan, pertanian, perikanan, dan terakhir pengolahan makanan. Skema penempatannya perseorangan alias mandiri. Keterangannya SSW. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir yang namanya TG Mandiri itu bisa dan secara peraturan ada gitu ya. Terus juga untuk yang berikutnya lagi ini semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum P2P, P2P artinya lembaga ke lembaga. Di sini keterangannya semua bidang. Jadi itu bisa banget dan juga ada aturannya. Kalau kita lihat lagi peraturan berikutnya yang nomor 9 tahun 2019, ini lagi-lagi dari Kementerian Tenaga Kerja, kita langsung aja ke halaman yang mengatur mengenai perseorangan gitu ya. Jadi sini tuh udah diatur semuanya. Teman-teman nggak perlu khawatir seperti apa sih aturannya. Yang penting dibaca, jadi teman-teman tuh bisa ngerti apa aja yang harus disiapin. Nah, ini dia. Pekerja migran Indonesia perseorangan alias mandiri. Syaratnya apa? Telah diterima bekerja di pemberi kerja berbadan hukum. Jadi kalau ada yang ngajakin kerja ke sana sebagai kaigo, caregiver, tapi di rumah orang, hati-hati. Karena secara aturan nggak boleh di rumah orang, nggak boleh perorangan, tapi harus berbadan hukum gitu ya. Terus aturannya kayak apa, step-stepnya ini semua ada di peraturan di sini. Bisa dibaca nih, syarat-syaratnya apa aja, terus mesti ngapain, diuploadnya kemana, itu semua ada. Jadi nggak perlu khawatir ya, teman-teman ya. Nomor perban nomor 7 ini juga sama, ini dari BP2MI yang isinya juga sama, mengatur detail-detail seperti yang diatur di nomor 9 2019. Ini kita ngebahas agak sedikit detail, tapi memang fungsinya untuk kenyamanan teman-teman supaya oh ternyata memang diatur kok, saya nggak perlu khawatir gitu ya. Oke, di sini juga ada sama langsung aja kita longkat ke sini. Nah, ini buat BP P3MI. Jadi kalau buat teman-teman yang ikut lembaga pun bisa dicek di sini seperti apa sih aturannya gitu ya. Jadi benar-benar lengkap semuanya gitu. Oke, yang terakhir adalah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Di sini pun diatur, teman-teman bisa lihat apa aja sih yang sebenarnya diatur. Nah, calon pekerja definisinya ada, pekerja migran Indonesia itu apa definisinya ada, keluarga, dan yang nomor 4 nih yang penting. PMI perseorangan adalah pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. Jadi secara definisi ada ya, nggak perlu khawatir ya teman-teman ya. Oke, nah mungkin kita bisa balik lagi nih ke yang tadi Teh Nadira gitu. Yang penting secara eh, apa namanya aturan sudah jelas, teman-teman juga tahu, nggak perlu khawatir karena pasti dilindungi karena secara aturan ada. Yang penting teman-teman ikutin step-stepnya eh, sehingga aman, gitu ya. Oke, kita bisa nextnya lagi. Nextnya lagi. Nah, kalau teman-teman buka websitenya Embassy Jepang yang ada di Indo dan masuk ke Q&A tentang Tokutejino di nomor 8 nih ada pertanyaan. Bisa nggak sih ngajuin visa SSW secara pribadi tanpa organisasi? Jawabannya bisa. Nah, next slide-nya. Kayak apa caranya? Kayak gini caranya. Tinggal diikutin, dibuka linknya, dilihat dokumen-dokumennya, diisi, dilengkapi, dan diupload. Selama kita mengikuti semua aturan, udah pasti aman, gitu ya. Oke, nextnya. Nah, jadi dengan penjelasan tadi, yang namanya TG Mandiri itu ada, peraturannya jelas, transparan banget, karena teman-teman bahkan bisa tahu nih, habis fotokopi KTP, ngelengkapin semuanya, ijazah, bikin COE, terusnya apalagi ini semuanya ketahuan. Jadi aman gitu ya, ngerasa, oh saya berproses seperti ini, itu untuk comply dengan semua peraturan,
gitu. Oke, nextnya, nextnya lagi. Nah, prosesnya gimana sih gitu ya? Nah, tadi Teh Manda juga sempat cerita, yang penting N4 dulu. Nah, itu bener-bener banget itu, modal utama banget gitu ya. Kebayangkan ya, kita kerja di Indonesia aja nih, ngomong bahasa Indonesia sama temen kerja. Kadang-kadang tuh miskomnya juga lumayan gitu ya. Ngomongnya apa, ditangkapnya apa. Nah, gimana rasanya ya kalau misalnya kerja di Jepang, tapi kita belum ngerti-ngerti amat nih tentang bahasa Jepang. Kebayangkan ya miskomnya segede apa gitu ya. Nah, jadi benar-benar banget bahwa N4 itu harus ada supaya kita bisa ngerti dan bisa ngomong nih sama orang gitu. Jadi paling pertama harus ada N4 dan juga harus ada SSW. Dua sertifikasi yang amat sangat penting dan menjadi persyaratan dasar untuk bisa ikut job matching. Kalau itu udah ada, terus apa? Ngapain nih berikutnya? Cari jobnya, gitu ya. Jobnya apa? Jobnya ada di mana? Nah, di sini kita juga bisa membantu memfasilitasi teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi lengkap, tapi lagi nyari job, gitu ya. Itu kita bisa bantu memfasilitasi untuk proses job matching dan juga mensetsu. Setelah job matching dan juga mensetsu, terus kalau udah dinyatakan lulus gimana? Nah, mungkin teman-teman ingat tadi di salah satu peraturan ada bacaannya setelah diterima oleh pemberi kerja berbadan hukum, artinya sudah ada kontrak, sudah tanda tangan, maka tinggal ikutin step-step administrasi keberangkatannya seperti paspor gitu ya, MCU dan lain-lain. Jadi hanya 3 step mudah ini aja nih teman-teman untuk bisa kerja ke Jepang Tokuteki no. Nah, ini yang paling penting. Terus biayanya berapa? Gitu ya. Nah, kalau teman-teman tadi lihat lagi di peraturan pemerintah yang tadi, di mana step-stepnya semua tuh sudah ada dan sudah jelas, maka biaya yang keluar pun juga jelas. Tinggal diikutin setiap prosesnya. Di proses ini saya keluar uang berapa, proses ini keluar uang berapa, gitu kan ya. Kalau untuk bahasa Jepang dan juga belajar SSW dan juga ikut ujian, itu semua mengikuti tarif resmi yang berlaku gitu ya. Tarifnya berapa ya tinggal diikutin aja tarif untuk pelatihan. Setelah itu ikutan job matching. Ada biayanya nggak untuk job matching? Itu tidak ada ya teman-teman, semua biayanya gratis. Jadi teman-teman nggak perlu bayar uang untuk bisa ikutan job matching. Seperti misalnya 20 juta, 30 juta. Nah itu nggak ya, nggak seperti itu. Ikut job matching dulu, terusnya mensetsu. Kalau udah dinyatakan lulus nih oleh pemberi kerja, baru deh keluar duit lagi buat apa nih? Buat administrasi keberangkatan. Kan bikin paspor perlu biaya ya. Biayanya berapa? Lagi-lagi semua sesuai tarif resmi yang berlaku. Kalau paspornya naik nih udah nggak 3,5 lagi jadi 500.000 misalnya. Ya berarti 500.000. Terus habis itu medical check up. Nah itu tergantung ya di wilayah teman-teman. Kalau misalnya di Bandung, di Jakarta, di rumah sakit, di klinik mungkin beda-beda harganya. Nah, jadi nanti biasanya kita akan share checklist apa-apa aja sih yang harus di MCU-in gitu ya. Nanti teman-teman silahkan ke klinik ataupun rumah sakit setempat. Dan proses-proses lainnya yang sesuai tarif resmi. Oke, nextnya Teh Nadira. Nah, ini rinciannya, flow-nya dan juga rincian biaya untuk proses administrasi. Tadi jangan lupa pertama stepnya harus sudah diterima dulu, artinya Mensetsu lolos gitu ya. Tanda tangan kontrak, bikin paspor 3,5, MCU anggap aja nih rata-rata ya 1 juta misalnya gitu ya. Nah, terus abis itu kita ngurus yang namanya COE, Certificate of Eligibility. Nah, untuk ngurus COE ini bayar lagi nggak gitu ya? Enggak. Kenapa nggak bayar? Karena proses COE ini adanya di Jepang sana. Yang ngurusin pun perusahaan yang menerima teman-teman bekerja di keimigrasian yang ada di sana dan juga ada notarisnya juga di sana gitu ya. Jadi memang biayanya ditanggung oleh perusahaan Jepangnya. Setelah COE-nya turun, maka teman-teman ngurusin EID nih di BP3MI gitu ya. EID itu nggak bayar alias gratis, upload-upload dokumen aja, lalu harus datang ke BP3MI buat fingerprint biasanya, dan juga tanda tangan. Setelah itu BPJS ini harus dibayar, kenapa? Karena sesuai peraturan pemerintah ya, BPJS-nya ketenaga kerjaan. Itu biasanya nggak mahal, harganya sekitar 300.000, 200 ribuan lah gitu ya, tapi biar bulat 300.000 deh, kita tulis gitu ya. Setelah itu ngurus visa.
Nah, untuk ngurus visa juga rata-ratanya tarif resminya 600.000 ya. Kemarin tuh 580 sekian. Kalau nggak salah ya angkanya, ya. Cuma kita buletin aja 600.000 gitu. Setelah itu, eh, untuk tiket pesawat, kebanyakan, kebanyakan dari perusahaan Jepang yang bayarin. Walaupun ada juga perusahaan Jepang yang nggak ngebayarin tiket pesawat. Tapi kalau nggak dibayarin pun, teman-teman keluar uang tiket pesawatnya sesuai dengan tarif resmi yang berlaku. Kalau harganya 3,5 juta ataupun 4 juta, contohnya lagi cari promo gitu ya, itu bisa dapat juga yang harganya murah. Jadi memang semuanya sesuai tarif resmi gitu. Kalau kita jumlah-jumlahin 3,5 tambah 1 juta tambah 300 tambah 600 itu 2 jutaan teman-teman. Total biaya administrasi keberangkatan. Di luar dari ongkos warawiri naik ojol mungkin gitu ya, ongkos-ongkos ngebakso mungkin kalau lapar di jalan gitu ya, kira-kira buletin deh 2,5 juta. Nah, kira-kira segitu teman-teman untuk biaya total administrasi keberangkatan. Yang penting ikutin aturannya gitu ya. Oke, nextnya. Nah, saat ini job yang lagi available alias open alias lagi proses job matching itu ada yang namanya perawat lansia, caregiver ataupun kaigo. Ini di kita selalu open. Gitu ya untuk yang perempuan. Jadi selalu banyak gitu ya. Itu nggak pernah habis yang namanya kaigo tuh dateng terus gitu ya. Jobnya eh, banyak terus gitu ya. Justru memang kandidatnya ini yang kurang kenal laris manis gitu ya, permintaannya banyak banget gitu. Yang kedua ada juga SSW ground handling, kita lagi buka juga, ini penerbangan, terus restoran, pertanian, pengolahan makanan, dan kita juga ada Gijin Koku nih. Contoh jobnya untuk yang Gijin Koku tuh di manajemen restoran, manajemen hotel, staff admin dan human resource gitu ya, dan juga lain-lainnya lagi. Jadi buat teman-teman yang udah ada N4, udah ada SSW, atau mungkin ada yang udah N3 yang mau Gijin Koku, bisa langsung feel free kontak kita ya buat konsultasi gitu. Oke, nextnya kayaknya udah habis di habis ini ya. Nah, udah habis bener. Pas banget. Tara, thank you. Hatur nuhun, Teh Nadira, Teh Manda. Aku kembalikan ke Teh Nadira ya. Iya, hatur nuhun. Terima kasih Teh Heni. Penjelasannya benar-benar singkat tapi to the point gitu, jelas gitu. Benar-benar semua yang eh, ini ada beberapa juga nih pertanyaan kayaknya udah beberapa yang terjawab dan masih ada belum juga yang terjawab. Di sini aku yakin ada juga nih peserta N4 mungkin yang nanyain gimana sih caranya buat dapetin SSW, gimana sih caranya buat job matching dan lain-lain. Nah, itu bisa langsung kontak Ibu Heni ya, atau ini udah ada di kolom chat juga. Bisa isi daftarnya di link di kolom chat atau save nomornya. Nah, ini bisa jadi solusi nih buat keresahan teman-teman semua yang selama ini Kak, cara dapetin SSW-nya gimana? Karena memang untuk di Jet Class sendiri cuman ada kelas N5 sampai N3 aja. Jadi untuk teman-teman yang udah lulus N4 atau yang bahkan ada yang udah punya sertifikat N3 itu bisa langsung aja konsultasi ke Arcalearn ya, bisa hubungi nomor yang ada di kolom chat. Terima kasih. Selanjutnya kita ke sesi Q&A ya teman-teman. Ini udah ada beberapa juga yang kirim di kolom chat. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, boleh ya kirim sekarang. Mungkin aku langsung pilih aja nih. Ada yang nanya, Kak, aku mau nanya, aku kan udah pernah ikut LPK, tapi aku udah berhenti. Pernah aku tanya apakah kita bisa ke Jepang itu jalur mandiri. Senseinya bilang nggak bisa jalur mandiri karena harus ada SO-nya. Apakah benar, Kak? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Ibu Heni. Oke, Teh Nadira, Tara, thank you. Oke, jadi SO itu kan Sending Organization ya. Nah, SO itu memang dibutuhkan untuk yang magang, Ginoji Susei gitu. Tapi kalau untuk Tokute Gino itu tidak memerlukan SO gitu. Jadi bisa, mungkin maksud dari senseinya untuk yang Ginoji Susei kali ya. Gitu ya. Tapi kalau TG mah itu nggak perlu pakai SO gitu. Jadi aman kok. Oke, terima kasih jawabannya. Untuk Kak Tika, apakah sudah terjawab? Jadi yang butuh SO itu hanya untuk yang magang, tapi kalau misalnya visa TG itu bisa jalur mandiri ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Lebih baik daftar N4 15 hari dulu atau daftar JLPT dulu nih Kak dari
Pertanyaannya dari PT Niramas Pandaan. Mungkin bisa dijawab sama Teh Manda. Teh Manda, daftar Ah, N4 dulu mm-mm. atau JLPT dulu nih? Oke, yang pastinya persiapan dulu dong, baru ikut ujiannya, benar nggak sih? Ya, tapi kalau misalkan teman-teman udah kebagian nih, terlanjur kebagian gitu ya, si slotnya ya, berarti kan tetap harus belajar juga ya. Jadi kalau kataku sedini mungkin teman-teman belajar, itu semakin baik gitu ya. Karena kan waktu berjalan terus nih. Kalau nggak mulai belajar dari sekarang, nanti semakin ditunda-tunda tuh semakin kalian menyesal. Nanti kayak penyesalan tuh datangnya terakhir gitu loh. Jadi yang bisa daftar sekarang, yang mungkin punya rezeki sekarang bisa langsung investasi sekarang ya untuk belajar bahasa Jepang dari sekarang. Karena kalau belajar bahasa itu nggak ada rugi-ruginya. Kalian bisa kerja apapun dengan skill bahasa asing kalian, termasuk bahasa Jepang. Yuk daftar sekarang ya. Terima kasih Teh Manda. Oh iya, aku sempat lupa mau ngasih update info nih. Aku dapat info juga dari tim Wagomu kalau misalnya batch 45 itu tinggal sisa 2 orang lagi kuotanya. Batch 45 itu yang jam sore ya, jam 17.30 Oh, sampai jam 19.10 itu sisa 2 lagi kuotanya. Dan batch malam itu udah tinggal sisa 50% lagi kuotanya. Jadi teman-teman yang mau wah. kejar Mm-mm. N4-nya dulu, seperti yang udah dijelasin tadi sama Ibu Henny, N4 itu modal yang benar-benar modal penting gitu ya teman-teman Mm-mm. buat kerja ke Jepang. Jadi kalau kalau misalnya kita mau kerja ke Jepang tapi belajarnya aja di nanti-nanti atau misalnya belum punya keahlian itu, nah itu kan sebagai syarat yang paling utama ya. Jadi aku juga mau ngasih tahu juga nih buat teman-teman yang daftar 10 orang Mm-mm. pertama itu akan ada gratis karena poster dari Wagomu Japanese Class. Jadi Wah, asik teman-teman sekali. yang mau daftar bisa langsung daftar di websitenya bisa atau bisa DM ke Instagram atau ke WA yang ada tadi. Ini aku share juga ya di kolom chat. Boleh, karena Dira langsung di-share di kolom chat kontak-kontaknya. Barangkali di sini pada malu-malu nih mau tanya-tanya. Ya, Iya, kalau yang mau langsung tanya tentang SSW juga boleh langsung ke Kak Heni ya. ya Mm-mm. benar-benar. Langsung di-share aja ya. Oke. Terima kasih temannya jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang lainnya. Kak, kalau mandiri, ntar di sananya siapa yang cover kita di Jepang? TSK kah? Ini pertanyaan dari Kak Surya nih. Boleh dijawab? Eh, Oke, thank you Teh Nadira. Jadi kalau di sana itu nggak perlu khawatir teman-teman. Jadi ada yang namanya TSK. TSK itu memang secara peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang di Jepang. Fungsinya TSK itu apa sih? Memanage tenaga kerja asing yang ada di Jepang, gitu ya. Jadi yang namanya perusahaan, employer, gitu ya, pemberi kerja langsung, usernya itu memang memberikan apa namanya manajemen tersebut memberikan ke TSK sesuai peraturan karena tenaga kerja asing. Beda kalau misalnya teman-teman kerja di Jepang tapi kartep nih, karyawan tetap. Nah, itu langsung tuh di-manage oleh employernya. Tapi karena masih kontrak, maka harus di-manage oleh TSK. Jadi kalau ada apa-apa di sana, udah pasti tugasnya TSK untuk bisa ngebantu teman-teman seperti konsultasi. Karena biasanya nyampe di Jepang itu kan dijemput ya, udah pasti dijemput. Dan langsung nih teman-teman bikin EID, bikin rekening bank, bikin eh, registrasi SIM card gitu ya, langsung ke apatonya, ke lokasi kerja, trainingnya dulu buat SOP itu semua pasti akan dibantu dan didampingi oleh TSK. Jadi nggak perlu khawatir ya. Tapi kalau teman-teman misalnya masih butuh konsultasi ke Arka pun boleh dengan senang hati gitu ya. Kita bantu pasti. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih jawabannya. Semoga terjawab ya, Kak. Selanjutnya ada pertanyaan nih. Tolong jelaskan tentang bootcamp-nya, Kak. Maaf kalau sudah dibahas, saya baru bergabung. Katanya. Bootcamp SSW ya, Kak? Soalnya. Ah, oke oke. Kalau bootcamp SSW itu juga online 100%, durasinya 1 bulan. Kenapa agak lama? Karena memang itu digabung dengan apa? Persiapan Mensetsu. Jadi kita benar-benar kepengen teman-teman itu chance atau kesempatan untuk lolosnya besar. Sehingga akan ada pelatihan self development-nya, persiapan Mensetsu-nya, latihannya gitu kan, brainstormingnya gitu kan, benar-benar ngegali teman-teman itu uniknya apa, value-nya apa, dan apa sih yang bisa dijual dari teman-teman gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman begitu mensetsu ada pertanyaan dijawab sesuai dengan template, begitu pertanyaannya beda nggak bisa jawab. Nah itu yang bahaya gitu ya. Jadi kita coba ngegali teman-teman dan akan banyak kaiwa, akan banyak diskusi di situ sama teman-teman gitu.
Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi tentang usia nih, Kak. Maksimal usianya berapa tahun? Usianya, tinggi badan, dan lain-lain. Apakah ada ketentuan untuk kerja di Jepang selain persyaratannya tadi N4 dan SSW? Oke oke. Kalau tinggi badan, berat badan proporsional gitu ya. Tapi kalau untuk usia, job yang kita terima memang selalu maksimalnya 40 tahun gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat historicalnya, historical yang lolos gitu ataupun yang berhasil berangkat, karena dunia kompetisi pasti lagi-lagi gitu ya. 18 sampai 30 itu sangat-sangat besar sekali kemungkinannya. Dan yang paling secara usia, yang paling senior yang pernah berangkat itu di usia 33 gitu ya untuk historicalnya. Bukan berarti yang 34 nggak bisa, itu harus kayuannya harus keren banget, harus bagus banget, lancar banget. Nah, itu baru kemungkinannya besar. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk visa engineering, syarat-syaratnya apa aja nih Kak? Ada yang nanya juga, karena mungkin ada juga teman-teman yang udah punya N3 ya, jadi Hmm. pengen tahu nih tentang visa engineering, boleh dijelaskan sedikit mungkin? Oke, untuk engineering yang baru aja selesai banget gitu ya, itu adalah IT yang front end sama yang em, server maintenance. Jadi kalau di apa namanya di Jepang untuk yang engineering bener-bener sesuai expertise atau bener-bener spesifik banget. Jadi kalau misalnya IT itu front end ya udah front end doang gitu. Artinya selain N3, teman-teman harus punya pengalaman kerja, pernah bikin apa gitu di front end gitu atau pernah ada sertifikasi apa gitu itu eh, penting juga gitu ya. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan biasanya kalau IT itu harus jago front end, back end, database gitu kan, security. Kalau bisa UI UX sekalian gitu ya. Tapi kalau di sana enggak. Kalau memang front end doang. Bahasa pemrograman tuh juga kalau misalnya Java, Java doang. Kalau server maintenance ya udah server maintenance doang gitu. Jadi benar-benar harus ada expertise di bidang tertentunya itu gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Nah, terus ada juga nih pertanyaan mungkin ini yang terakhir ya, karena waktunya sudah mau mepet ya teman-teman. Kak, aku mau nanya, aku kan sekarang udah kerja dengan visa PG, rencananya tahun depan mau masuk Nihongo. Kira-kira bisa nggak ya, Kak, punya visa? Atau ada juga yang visa magang pindah ke Tokutegino atau Tokutegino yang pindah ke Nihongo, itu apakah bisa? Mungkin bisa dijawab. Mungkin aku kali kurang paham ya maksudnya Oh, pindah ke Nihongo tuh maksudnya apa ya? Mungkin dari Teh oh Manda ya, ada insight maksudnya dari TG pindah oh ke Nihongo. pindah ke Nihongo, pindah ke Jepang, pindah ke Mungkin dia Nihongo kayak Global. upgrade visa gitu kali ya. Sebenarnya kalau upgrade visa bisa ya. Oh bisa, bisa Harusnya dari banget. visa magang ke visa TG, dari TG ke Ya. engineer juga harusnya bisa ya Kak ya? Oh bisa banget. Kalau TG, Bisa. TG2 bisa, TG ke Mm-mm. engineer bisa, TG ke Gyujin Koku bisa. Nah, itu pasti Gitu. bisa kok. Malah mereka seneng loh Kaisanya kalau kita mau upgrade gitu kan. Nah sambil teman-teman kerja gitu kan TG di sana jangan lupa kepoin divisi sebelah gitu ya. Misalnya contohnya divisi HR, divisi administrasi gitu kan, manajemennya dikepoin diajakin ngobrol. Mm-mm. Siapa tahu teman-teman udah S1 terus N3, pindah ke Gijin Koku. Bisa banget Bisa banget kan gitu. ya. Ingat ya Gitu. yang dikepoin divisinya teman-teman ya, bukan orangnya loh. Iya, terima kasih. Ini udah banyak banget. Satu lagi nih, Kak. Rincian biayanya butuh daftar ke Arcalern. Mungkin bisa di-spill sedikit. Kalau daftar mah nggak ada biaya ya, daftar mah daftar aja. Oh, gratis, teman-teman. Kalau daftar mah daftar aja gitu. Nanti kita biasanya nggak kita langsung proses job matching kalau memang nanti cocok ya, maksud secara CV dan kita share Hmm, CV-nya teman-teman ke Kaisanya kalau dari Kaisa sama hmm. TSK-nya juga oke, itu akan kita proses gitu. Tapi kalau belum oke ya job matching lagi gitu kan. Karena biasanya macam-macam tuh ada yang cowok cewek gitu kan ya biasanya. Terusnya ada yang kota juga karena biasa juga suka ada preferensi kota-kota tertentu gitu ya. Ada yang kayaknya anti banget nggak mau di Hokkaido karena terlalu ekstrim gitu dinginnya. Jadi biasanya kalau kita ada job di Hokkaido tuh agak sulit ya. Gitu kayaknya jarang ada yang mau gitu kalau dinginnya terlalu ekstrim. Jadi preferensi kota juga menjadi salah satu diskusi kita ketika job matching gitu. Kita pastiin teman-teman ngerti job apa yang lagi di apply dan teman-teman memang minat di situ.
gitu. Mudah-mudahan Jadi menjawab tadi ya. udah dijelaskan juga kalau misalnya biayanya itu benar-benar yang resmi. Jadi kita nggak ngambil apa ya, nggak Ya, ngambil betul, untung ya Kak, benar-benar resmi gitu. Ujian JLPT betul. daftar daftar sendiri, kayak ujian SSW jadi daftar sendiri, terus MCU-nya juga daftar, teman-teman yang daftar sendiri. Jadi kita nggak mau tahu misal MCU harus 2 juta, misal job matching 5 juta. Kita benar-benar rasa transparan itu ya Kak, berarti Betul, betul banget. transparan itu. Jadi mungkin itu juga sebagai solusi buat teman-teman semua yang takut misalnya kalau misalnya ketipu lah apalah, karena tadi juga udah dijelaskan dengan rinci juga peraturannya bahwa TG Mandiri itu bisa loh mandiri gitu. Gak harus masuk lembaga gitu teman-teman. Mungkin step by stepnya seperti yang udah dijelasin, kalau step by step itu kejar N4-nya dulu, terus kejar JLPT, kejar SSW. Kalau misalnya teman-teman udah punya JFT atau JLPT minimal level N4 dan SSW, teman-teman bisa langsung aja nih job matching ke Arcalearn, hubungin nomor handphonenya yang udah dikirim juga di kolom chat, dan bisa juga mengisi formulirnya gitu ya buat job matching hingga nanti bisa sampai berangkat ke Jepang. Coba dong absen teman-teman di sini siapa aja yang udah punya N4 dan SSW? Aku kak. Boleh absen dulu dong. Kalau nggak raise hand aja. Siapa nih? Gitu. Wih, banyak juga nih ya. Wih, keren. Ada Kak Surya. Hmm. Luar Nah, biasa. baru punya N4. Bisa nih ikut bootcampnya Arcalearn juga SSW-nya. Langsung. Tanggal 23 mau ujian Wih, JFT. Ini bisa banget semangat yang mau ujian. yang mau ujian JFT nih bulan Agustus, bisa banget ikut akselerasi N4 15 harinya Wagomu, itu mulainya tanggal 15 Juli. Belajarnya benar-benar dari nol sampai ke level N4, ada garansinya juga. Jadi teman-teman gak perlu khawatir masa sih bisa N4 15 hari gitu. Dan ini tuh udah terbukti, udah ada 43 batch mau ke 4, udah ada 44 batch teman-teman. Sekarang buka 45 dan batch 46. Jadi buat teman-teman yang mau daftar bisa chat ke WA yang udah aku kirim. Dan kalau misalnya teman-teman yang, oh aku udah punya N4 Kak, aku udah punya N3, aku mau job matching, bisa hubungin ke Alkalen gitu teman-teman. Mungkin ini udah 1 menit lagi nih, bisa teman-teman boleh aku minta buat on cam semua ya, kita foto bersama ya teman-teman, sama Teh Manda dan juga Ibu Heni. Kita ke sesi foto. Teman-teman tolong yang kameranya masih off dari tadi, mungkin boleh sebentar aja, 1 menit aja buat dinyalain. Kita foto bersama ya. Aku izin screenshot ya. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak yang udah hadir, teman-teman yang udah nyempetin di waktu sibuknya buat hadir di webinar ini. Mungkin teman-teman yang pertanyaannya tadi yang belum terjawab ya, ada lumayan banyak, bisa konsultasi aja langsung ke Arcalearn ataupun ke aku gitu. Udah ada juga, nanti aku share juga linknya dan slide-nya, aku follow up juga ke teman-teman, aku kirim juga. Bisa langsung aja konsultasi gratis ya teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Boleh juga nih nanti teman-teman kirim juga feedbacknya, biar kita bisa gimana nih bulan depan bakalan ada webinar apa lagi gitu. Masukannya dari teman-teman itu penting banget. Harus dong, sebulan sekali ada ya kita ya. Semoga buat Webinar Teh ya. Manda ya, buat Oleh. Teh Manda dan juga Ibu Heni, terima kasih Mantap. juga Terima ya kasih. udah hadir, nyempetin Iya. waktunya di tengah kesibukannya. Teh Manda habis dari Kerawang langsung hadir nih. Dan pastinya makasih Mantap, juga buat euy. Nadira, buat Teh Heni, dan juga buat tim Ya, tech kita ya. Ada Hana sama Yuni juga, thank you. Dan semua terima tim kasih Wagomu dan Arcalearn pastinya thank you ya. Sarah, thank you, hatur Thank nuhun. Teh you. Terima Manda, kasih Teh Nadira, banyak. dan juga seluruh tim Bye. Wagomu ya. Iya, Ya, untuk rekaman Zoom-nya nanti bakalan ada di YouTube-nya Wagomu Japanese sip. Class ya teman-teman sih. Terima kasih banyak Oke, terima kasih teman-teman. banyak. Mata Sekali deh. sama Sekarang sama.